Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu lagi investasi yang berkedok aset kripto, ya, yang berkedok aset kripto. Dan kita akan membahas lebih lanjut apakah investasi ini merupakan Ponzi atau bukan. Oke, nantikan sesaat lagi karena kita akan membahas Redford. Oke, Sobat Traders, karena banyaknya permintaan DM ke saya yang meminta saya membahas Redford, ya, walaupun saya sendiri bukan ahli cryptocurrency, tetapi di sini saya bisa menyelidiki Redford itu bodong atau bukan. Apakah Redford itu merupakan skema Ponzi atau bukan? Karena Redford kita tinggal cek dari regulasinya saja. Oke, dan ada banyak fakta-fakta lain yang akan kita buka sesaat lagi. Dan mari kita lihat, ini adalah website dari Redford. Kalau Anda buka mungkin sudah diblok atau bagaimana, bukalah menggunakan VPN, yaitu www.redford.club. Ya, nah, di sini Anda bisa melakukan beli kripto, kemudian kutipan, spot, margin, startup, master perdagangan, dan memperhatikan, ya. Nah, seperti biasa kalau kita cek brokernya, ya. Jadi ini seperti semacam alat pertukaran kripto, ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya, ternyata di bawah tidak tertulis regulasi, ya. Ternyata di bawah sini tidak tertulis regulasi. Mari kita lihat. Nah, ini kalau kita buka, ya, kalau kita buka di sini untuk mengecek regulasinya kita harus lihat memperhatikan, ya, memperhatikan. Kemudian kita buka di halaman 2, yaitu penyelidikan regulator pertukaran Redford. Yang ini, penyelidikan regulator pertukaran Redford, ya. Dan kalau kita buka, dia akan seperti ini. Nah, di sini kita lihat regulasinya. Regulasi Redford blockchain diatur oleh Money Service Business. Ya, saya baru dengar itu, Money Service Business atau MSB, yang secara hukum terdaftar dan beroperasi perusahaan layanan keuangan dan moneter, di mana nomor supervisinya adalah, ya, sekian-sekian, 310000 sekian-sekian. Link pertanyaan dia sudah cantumkan, ya. Nama pertukarannya atau nama exchangernya adalah Redford. Kemudian, ini menarik, lisensi MSB juga adalah lisensi standar untuk institusi perdagangan uang digital global, ya. Dia bilang lisensi standar, ya, berarti bagi orang yang tidak paham, ya, lisensi standar untuk institusi uang digital, berarti tinggal percaya saja, ya. Contohnya Binance, Huobi, Oke, pertukaran dan platform lainnya semua memiliki lisensi ini untuk beroperasi. Mari kita cek sebentar. Perwakilan lisensi MSB mendapatkan persetujuan otoritas dengan persetujuan otoritas dari Departemen Treasury USA. Pertukaran dapat menjalankan bisnis relevan di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, yaitu ia mewakili persetujuan dengan platform mata uang digital. Wow, jadi Redford ini disandingkan dengan Binance, ya. Ya, Anda tahu sendiri Binance itu adalah aset kripto, ya. Bukan aset kripto, artinya tempat pertukaran kripto yang sangat besar, ya, di seluruh dunia. Dan Redford ini katanya itu memiliki lisensi yang sama dengan Binance, ya. Oke, mari kita cek sebentar lagi, ya. Dan ini adalah untuk mengecek regulasinya. Kemudian saya mendapatkan link untuk register. Jadi ini untuk link registrasi, ya. Link untuk registrasi, orang yang meminta saya review, jadi dia mengirimkan link tersebut. Kemudian di sini ada yang menarik, ya. Nah, di sini ini kan tadi kalau saya buka, ya, ini adalah websitenya. Websitenya adalah ini, ya. Websitenya adalah ini, dan kita ketik Redford, ya. Di sini di legal name kita ketik Redford, dan dia muncul seperti ini. Dia muncul seperti ini, Redford Global Investment, ya. Saya nggak tahu ini MSB ini apa, ya. Financial Crime Enforcement Network, ya. MSB ini apa? Ini sangat tidak jelas juga regulasinya. Dan ternyata Redford ada, ya. Redford terdaftar di MSB, ya. Redford terdaftar di MSB. Saya nggak tahu ini regulasi benar, apakah memang benar regulasi mata uang digital atau tidak, ya. Nah, dan ternyata kita lihat di sini memang benar, ya, bahwa Redford ini terdaftar di MSB, ya. Permasalahannya MSB ini regulator apa, ya?
regulator bikin-bikinan atau memang regulator yang memang betul-betul regulator. Ya. Kita lihat initial registration, ya benar, nomor registrasinya pun sudah benar, ya 31.6278, kita lihat sama 31.6278 juga, ya. Oke, inilah regulasinya. Dan ada yang menarik di sini bahwa dia mengatakan di sini contohnya Binance juga terdaftar di MSB. Nah, sekarang saya iseng-iseng tadi, saya mengecek MSB ya, untuk MSB-nya tadi saya mengecek, saya ketik Binance ya, saya tadi mencoba mengetik Binance. Nah, pada saat saya ketik Binance, ternyata dia bilang system could not find matching data, berarti sistem tidak dapat menemukan Binance ya, padahal tadi dia mengatakan bahwa Binance juga terdaftar di MSB. Nah, begitu saya ketik Redford, saya searching, ternyata Redford ada. Nah, di sini keanehan ya. Dia mengatakan tadi di website sebelumnya bahwa lisensi MSB adalah lisensi standar untuk institusi perdagangan uang digital. Contohnya Binance. Begitu saya cek namanya Binance ya di sini, ternyata Binance itu sama sekali tidak terdaftar. Ternyata Binance itu sama sekali tidak terdaftar, ya. Mari kita lihat. Saya ulang sekali lagi. Binance tidak terdaftar, tetapi Redford terdaftar. Iya. Redford terdaftar. Oke, ya, kurang lebih seperti ini. Redford malah terdaftar, ya. Berarti suatu keanehan. Kenapa Redford terdaftar dan Binance tidak terdaftar? Apakah Redford ini lebih besar dari Binance? Ya, silakan menilai sendiri, ya. Oke, jadi ini untuk mengecek regulasinya redford.club ya. Nah, sekarang kita buka Binance ya. Ini adalah website Binance ya. Ini harus menggunakan VPN ya, menggunakan VPN binance.com ya. Oke, kita buka website dari Binance. Ini adalah website Binance yang asli ya, website dari Binance yang asli. Kemudian kita lihat ini adalah website Binance yang asli, kurang lebih seperti ini ya. Tapi sama, dia juga tidak mencantumkan regulasi ya. Tetapi nama besarnya memang orang sudah tahu ya, nama besarnya seperti apa. Saya mencari-cari regulasinya, di sini dia tidak tulis ya. Tetapi saya buka FCA ya. Ini adalah website dari FCA. FCA itu adalah regulasi dari Inggris resmi. Ternyata Binance Market terdaftar di FCA. Jadi FCA ini adalah regulasi resmi dari Inggris dan dia terdaftar di FCA, ya. Nah, di sini menarik, ya. Trading names-nya kita lihat ada Binance.uk dan ada Binance Market Limited, ya. Berarti Binance ini terdaftar di FCA, ya. Jadi justru Binance ini terdaftar di FCA, ya. Nah, kita cek juga di Wikipedia. UK Financial Conduct Authority ya, Binance terdaftar di FCA ya. Binance Regulatory Approval in Bahrain and Canada ya, dari Forbes, kemudian approval in Spain ya, dan approval in Prancis ya, Prancis, Itali, banyak sekali ya. Oke. Sedangkan kalau kita cek Redford regulated by ya, kita lihat Redford regulated by
Cuma ada tiap hari cuan USDT, Redford Platform Trading, Securities and Futures Commission, ya, di Hong Kong, ya, katanya di Hong Kong, ya. Redford Securities, ya, sama sekali tidak tertulis negara-negara yang besar, ya, yang mengatur untuk Redford, ya, sama sekali tidak tertulis. Dan mari kita cek keabsahan dari websitenya itu sendiri, ya, websitenya itu sendiri. Ternyata di archive.org, redford.club ini baru aktif di tahun 2022. Jadi 2021 sama sekali tidak ada, berarti websitenya adalah merupakan website yang sangat baru sekali. Ya, baru aktif di tahun 2022, yaitu tepatnya di bulan Juni. Ya, tepatnya di bulan Juni website ini baru ada pertama kali, ya, di archive.org. Ya, kemudian kita cek lagi di Whois, ya, di Whois ternyata dia baru terregister di bulan Juni tahun 2022. Wow, jadi masih sangat baru sekali, ya. Masih sangat baru sekali, dan namanya juga dirahasiakan, redacted for privacy, semua namanya semua dirahasiakan. Berarti Redford ini perusahaan yang masih sangat baru, masih dalam hitungan bulan, ya. 11 bulan 6 tahun 2022, ya. Dan katanya mau disejajarkan dengan Binance, ya. Mau disejajarkan dengan Binance, ya. Oke. Ini adalah regulasinya tadi. Nah, ini kalau kita buka di hasilnya seperti ini, sedangkan Binance ini terdaftar di FCA, ya. Oke. Ya, saya kira itu tentang Redford, ya, di mana Redford katanya pertukaran digital currency, ya. Dan kita akan masuk kepada kesimpulan. Oke, sampailah kita kepada kesimpulan mengenai Redford. Jadi kesimpulan saya yang pertama tadi dari segi regulasi, dia mengatakan bahwa regulasi merupakan regulasi MSB, di mana MSB juga merupakan lisensi standar dari Binance, Huobi, kemudian OK, dan lain-lain, ya. Dan ternyata pada saat saya cek MSB itu hanya Redford yang terdaftar. Bahkan sekelas Binance pun tidak terdaftar di MSB. Jadi bagaimana kesimpulannya? Tentu saja regulasinya sangat-sangat layak untuk dipertanyakan, ya. Sangat-sangat tidak pantas untuk diperhitungkan regulasi tersebut, ya. Karena MSB juga bukan regulasi resmi untuk perdagangan digital, ya, karena kita bisa cek masih regulasi yang resmi itu seperti FCA, kemudian NFA, kemudian ASIC, dan seterusnya, ya. Semua instrumen keuangan itu masih under regulasi-regulasi kuat tersebut, ya. Jadi MSB itu sangat tidak bisa diperhitungkan, ya. Berarti bisa saya katakan bahwa Redford ini tanpa regulasi, ya, tanpa regulasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mengecek websitenya tadi, ternyata websitenya pun masih sangat baru, bahkan baru berdiri bulan Juni tahun 2022. Dan saya juga melihat bahwa keuntungannya juga sangat-sangat fantastis, luar biasa, ya. Jadi saran saya, sebaiknya Anda berhati-hati dengan Redford ini, ya. Anda berhati-hati dengan Redford ini karena dia masih sangat baru dan tidak mempunyai regulasi. Sehingga kesimpulan saya mengatakan bahwa Redford ini adalah Ponzi. Ya, Redford ini adalah Ponzi. Jadi saya harap Anda segera tarik semua uang Anda, ya, dan segera selamatkan uang Anda kembali, ya, supaya Anda tidak terjerumus ke dalam Ponzi-Ponzi yang ada, ya. Dan Anda bisa lebih smart bagaimana menentukan yang mana sebenarnya Ponzi, yang mana bukan, ya. Dan ini jelas merupakan Ponzi, ya. Ini jelas Redford ini merupakan Ponzi karena regulasinya sama sekali tidak ada. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan seperti biasa silakan tulis di kolom komentar jika ada broker-broker yang Anda ingin saya review untuk Anda. Saya akan masuk ke broker tersebut dan saya akan mereviewnya secara mendetail. Oke, sekian dari saya. Salam pakar broker forex.